Hai, siswa-siswi teacher semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di pagi hari ini, bertemu lagi dengan teacher Sastri, mata pelajaran IPA terpadu. Nah, teacher tanya dulu siswa kami semuanya, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana kondisi hatinya setelah pembelajaran online lebih kurang 2 bulan? Pada bosan ya? Ya, kalau seandainya bosan, coba cari tempat atau lokasi pembelajarannya supaya suasananya lebih baru lagi dan memberikan kenyamanan kamu saat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita yang baru, terlebih dahulu kita mereview materi kita yang sebelumnya. Teacher berharap anak-anak semua terus menonton video ini sampai selesai dan jangan meninggalkan handphone ataupun komputer atau laptopnya saat memutar video ini. Baiklah, teacher akan mereview materi kita sebelumnya, yaitu tentang gangguan persendian. Anak-anak teacher masih ingat kan apa aja yang bisa mengganggu persendian kita? Ya, salah satunya adalah artritis reumatoid, kemudian osteoartritis dan artritis gout, itu untuk gangguan persendian. Sedangkan gangguan pada tulang belakang, baik itu posisi kita berjalan ataupun posisi kita duduk yang salah, yang bisa menyebabkan penyakit tulang belakang skoliosis, lordosis, kifosis. Oke, selesai kita mereview materi kita sebelumnya, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang otot. Siapa yang pernah dengar kata otot? Semua siswa pasti tahu apa yang dimaksud dengan otot ya. Nah, Icel, otot itu definisinya apa, Cel? Ya, sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, teacher tanya Jennifer, letak otot itu setahu kamu Jen di mana-mana aja Jen? Ya, ada di lengan kita paling atas. Terus ada juga di bagian paha kita. Oke. Sekarang kita lanjut ke dalam klasifikasi otot. Pengelompokan otot terbagi atas 3, yaitu apa saja itu Rio? Ya, jadi klasifikasian otot itu terbagi atas 3. Ada otot polos, otot jantung, otot lurik atau yang sering disebut otot rangka. Mari kita bahas satu persatu daripada klasifikasi daripada otot. Perhatikan baik-baik ya dan dengarkan video yang teacher tayangkan. Otot polos. Otot polos ini ciri-cirinya memiliki bentuk yang runcing pada bagian ujungnya, mempunyai bentuk gelondong,
hanya memiliki satu jumlah inti sel. Letak inti sel berada pada bagian tengah sel. Nah, sistem kerja otot polos ini dilakukan secara tidak sadar. Reaksi gerakannya lambat dan tidak cepat lelah. Posisi otot polos ini ada pada bagian sistem organ. Oke, di mana kita temukan otot polos ini? Kita bisa menemukannya di usus, di nadi, dan di lambung. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu perhatikan gambar yang ditayangkan di video. Ya, seperti inilah bentuk otot polosnya. Kita masuk ke otot jantung. Nah, kalau dibilang otot jantung berarti posisi otot jantung ini berada di jantung ya. Jadi otot jantung ini disebut juga dengan otot lurik, di mana otot lurik ini tidak sadar cara kerjanya ya. Terus ditemukan di dinding jantung, khususnya miokardium. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan miokardium? Ya, miokardium ini adalah sel-sel otot yang terdapat di jantung dan membentuk lapisan tebal di antara lapis epikardium luar dan lapis epikardium dalam. Nah, bagaimana ciri-ciri otot jantung? Ciri-ciri otot jantung memiliki bentuk silinder, memanjang dan bercabang. Jumlah inti selnya lebih dari 1. Nah, sistem kerjanya secara tidak sadar. Reaksi gerakannya lambat dan tidak cepat lelah. Nah, di mana posisi atau di mana letak daripada otot jantung ini? Jelas ya, terdapat pada jantung. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan gambar pada video ini ya. Ini merupakan gambar otot jantung. Kamu lihat baik-baik. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu tentang otot lurik atau sering juga disebut dengan otot rangka. Otot lurik ini merupakan sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Nah, bagaimana ciri-ciri otot lurik ini? Ciri-cirinya adalah memiliki jumlah inti sel yang banyak. Posisi inti sel berada pada bagian tepi sel. Sistem kerjanya dilakukan secara sadar. Reaksi gerakannya itu cepat dan tidak cepat lelah. Letaknya berada pada bagian rangka. Nah, di mana aja kita bisa menemukan otot lurik ini? Kita bisa menemukannya pada bagian paha, betis, lengan, dan perut. Oke, teacher akan menayangkan gambar otot lurik pada video ini. Nah, perhatikan juga tabel perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ini pada tabel ini teacher hanya merangkum dari yang sudah teacher jelaskan tadi supaya kamu lebih mudah memahaminya. Jadi kamu perhatikan jenis otot yang ketiga itu, misalkan kayak otot polos, di mana letaknya, bagaimana bentuk serabutnya, bagaimana jumlah intinya, letak intinya, dan kecepatan responnya dan cara kerjanya, sampai ke warna daripada otot polos ini di tabel ini sudah
teacher cantumkan. Ya. Kemudian teacher juga menayangkan gambar supaya lebih jelas kamu mengingat dan memahami di mana saja letak daripada ketiga otot tersebut. Ya. Oke. Sampai di sini dulu materi pembelajaran kita tentang otot. Jika ada penjelasan teacher yang kurang jelas, terlebih dahulu kamu diskusikan dengan teman satu kelas kamu. Kalau juga kamu mentok di sana, boleh kamu tanyakan langsung ke teacher. Di mana bertanyanya? Boleh lewat via WA atau di classroom. Teacher akan menjawabnya, atau di Zoom saat teacher mengabsen kalian. Oke, sekian dan terima kasih kalian semua sudah mau menonton video teacher.